Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada hari ini saya akan membawakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut juga sebagai PDD UKT-PT bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Dr. Nur Amelia Bahtiar, Master of Public Health Spesialis Radiologis dengan NIDN 0013039002 dari Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi Universitas Hasanuddin. Pada hari ini, saya akan membawakan materi dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah yang akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai capaian pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga strategi pembelajaran interaktif. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai sistem penilaian mata kuliah dan akan dilanjutkan dengan rekaman proses pembelajaran tatap muka itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke rancangan pembelajaran semester. Materi kuliah yang akan saya bawakan pada hari ini adalah dari mata kuliah yang berjudul Neuroradiologi 1 dengan kode 20C125-20703. Di mana materi ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS 3 SKS. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah kali ini adalah CPL nomor 2, 4, dan 5, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu anatomi dasar, fisiologi, dan patologi yang relevan untuk membantu dalam interpretasi radiologi. Selain itu, untuk CPL 4, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi terkini dalam bidang radiologi diagnostik dan terapeutik, dan untuk CPL 5, mahasiswa diharapkan dapat melakukan pemeriksaan, analisis data, dan interpretasi radiologi secara tepat dan sistematis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada Neuroradiologi 1 ada 7 CPMK, di mana pada materi kuliah hari ini saya akan membawakan CPMK nomor 5, yaitu pembelajaran mengenai cara membuat ekspertise kelainan neurologi akut dengan menggunakan MRI kepala, khususnya pada pasien stroke iskemik, dengan menggunakan sequence MRI sederhana yaitu T1WI, T2WI, DWI, ADC, dan FLAIR. Untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK pada Neuroradiologi 1 itu terdapat 15 sub-CPMK. Adapun yang akan saya bawakan pada materi hari ini adalah sub-CPMK nomor 4 dan 5, yaitu mengajarkan mahasiswa mengenai cara melakukan interpretasi dan membuat ekspertise untuk pemeriksaan MRI pasien stroke iskemik dengan menggunakan MRI dasar. Selain itu juga, saya juga akan mengajarkan mengenai cara mengenali tanda-tanda transformasi hemoragik menggunakan alat MRI pada pasien stroke iskemik akut. Untuk bahan atau kajian materinya, secara umum mata kuliah ini memiliki 4 materi pembelajaran, dan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah mengenai stroke iskemik. Untuk sumber referensi yang digunakan, bahan kuliah yang utama adalah Textbook of Radiology and Imaging dari David Sutton, dan juga jurnal berjudul Non-Contrast MRI Sequence for Ischemic Stroke yang diterbitkan di Vascular Health and Risk Management, yang merupakan jurnal yang ditulis oleh dosen sendiri. Sebelum mengambil mata kuliah ini, terdapat 3 mata kuliah prasyarat yang diwajibkan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah dasar-dasar radiologi, yang kedua adalah radiologi emergensi 1, dan yang ketiga adalah radiologi emergensi 2. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk ujian akhir divisi yang berupa oral exam dan esai. Metode yang digunakan terdiri dari 4 metode, yaitu yang pertama adalah kuliah tatap muka, dilanjutkan dengan small group discussion, dilanjutkan dengan case-based teaching, dan pembelajaran mandiri. Untuk media yang digunakan, untuk kuliah tatap muka kami menggunakan PowerPoint, Zoom, dan Clinical Key untuk membantu mahasiswa mencari sumber referensi. Adapun untuk small group discussion, kami menggunakan aplikasi Radian Dicom Viewer. Untuk case-based teaching, kami menggunakan workstation di X-ray, CT scan, dan MRI. Serta untuk pembelajaran mandiri, kami menggunakan aplikasi Picture Archiving and Communicating System yang disebut juga dengan PACS. Untuk strategi pembelajaran interaktif, kami menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah small group discussion yang dilakukan segera setelah sesi kuliah tatap muka, di mana dosen telah menyiapkan
contoh kasus yang akan didiskusikan oleh mahasiswa menggunakan aplikasi PowerPoint maupun Radian Dicom Viewer. Untuk case-based teaching, itu dilakukan pada saat dinas harian di rumah sakit pendidikan, di mana mahasiswa akan berhadapan langsung dengan penyakit-penyakit sehari-hari dengan menggunakan aplikasi workstation di X-ray, CT scan, maupun MRI. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran mandiri dengan supervisi, di mana kegiatan ini dilakukan saat jam jaga di rumah sakit pendidikan, di mana mahasiswa akan berhadapan langsung dengan kasus-kasus emergensi di luar jam dinas di bawah supervisi dosen yang sedang jaga. Dan ini akan menggunakan aplikasi PAX. Adapun untuk asesmen distribusi penilaian tugas dapat dilihat pada tabel ini, di mana metode asesmen yang kami gunakan adalah ujian tulis berupa isian untuk soal anatomi, dilanjutkan dengan oral exam mengenai patofisiologi, dilanjutkan dengan oral exam dan ujian tertulis untuk menilai kemampuan ekspertise kasus mahasiswa, dan juga pengecekan logbook, di mana kami melihat berapa jumlah kasus yang telah ditemui oleh mahasiswa dalam dinas sehari-hari. Adapun untuk asesmen distribusi nilai total dapat dilihat pada tabel berikut, di mana ujian tulis CPMK 1 akan dinilai 10%, oral exam diberikan nilai 20 dan 30%, selain itu ujian tulis diberikan nilai 35%. Juga logbook diberikan nilai 5%, namun juga menjadi syarat ujian. Acuan nilai yang kami gunakan adalah sesuai dengan nilai yang digunakan di Universitas Hasanuddin, di mana kami memberikan kesempatan remedial pada mahasiswa yang memiliki nilai di bawah 70. Baiklah, setelah ini kita akan masuk ke sesi perkuliahan. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Neuroradiologi 1 dan ini adalah pertemuan keempat yang berjudul MRI Stroke Ischemic ya. Oke, jadi tujuan pembelajarannya seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama, RPS yang akan dicapai hari ini adalah yang CPMK 5 dan sub CPMK 4 dan 5. Jadi hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menginterpretasi MRI stroke iskemik dan juga membantu kalian untuk mengenali apakah nanti akan ada tanda-tanda perdarahan dari stroke iskemiknya. Karena tidak semua stroke iskemik itu akan tetap stroke iskemik, kadang-kadang dia akan berdarah juga ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita akan review dulu materi yang sebelumnya. Siapa di sini yang masih ingat bagaimana perjalanan penyakit stroke iskemik dari akut sampai kronik? Oke, silakan report. Cytotoxic edema hyperakut dokter, vasogenic edema akut dokter, resolving edema subakut, dan gliosis fase kronik dokter. Oke, jadi betul ya. Jadi mulai dari cytotoxic edema, kemudian vasogenic edema, resolving edema, sampai yang kronik adalah fase gliosis. Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan jam-jamnya mulai dari fase hiperakut, kemudian akut, subakut, dan fase kronik. Pertanyaan kedua, ada yang masih ingat pakai skor apa kalau mau menentukan luas lesi? Ya, silahkan. Nanti. Izin menjawab dokter, untuk skor yang digunakan itu skor aspek dokter. Oke, ada yang tahu skor aspek berapa poin fullnya? 10. Dan kalau semakin rendah poinnya apakah semakin bagus atau semakin buruk? Semakin buruk. Semakin buruk ya. Jadi benar, skor aspek ini seperti ini ya. Jadi kita lihat ada 10 area yang kita gunakan untuk menilai luas lesi. Semakin banyak area yang terkena berarti lesinya itu semakin jelek ya, semakin luas. Oke, kita lanjut. Sekarang pertanyaannya, kemarin kan kita sudah belajar CT scan ya. CT scan stroke ischemic itu sebenarnya sudah dianggap sebagai gold standar. Tapi untuk apa lagi kita lakukan MRI? Nah, kita lihat apa kelebihan dan kekurangan CT scan dibandingkan MRI. Jadi yang pertama, CT scan itu kelebihannya adalah yang pertama pasti dia lebih cepat. Jadi pemeriksaannya cuma 1 menit sampai 5 menit maksimal ya. Kalau MRI kan 30 menit sampai 1 jam. Kalau MRI itu biasanya lebih mahal, CT biasanya lebih murah. Kemudian kelebihan lainnya adalah
kalau CT itu sangat bagus untuk mendeteksi perdarahan, sementara MRI itu bisa, tapi harus ditambah dengan sequence namanya Susceptibility Weighted Imaging atau SWI ya. Kemudian, tapi ada kelebihan MRI yang tidak dimiliki oleh CT scan. Yang pertama adalah, yang tentu saja CT itu pakai radiasi. MRI itu nggak ada radiasinya. Yang kedua, untuk lesi-lesi yang kecil, misalnya lesi lakunar, kemudian juga lesi di fossa posterior. Fossa posterior itu agak susah ya, karena di situ banyak tulang, biasanya agak sulit diidentifikasi di CT, jadi biasanya dan MRI jauh lebih bagus. Atau kalau lesinya masih fase yang hyperakut. Kalau hyperakut biasanya CT-nya masih normal, tapi kalau di MRI dia udah bisa dideteksi. Kemudian kelebihan lain MRI adalah, biasanya kalau di CT, lesi apapun itu patologis kadang-kadang kelihatannya hipodens saja begitu. Tapi kalau dengan menggunakan MRI, dia bisa kita bedakan apakah dia itu hipodens karena iskemik atau karena tumor atau karena abses atau yang lainnya dengan lebih mudah ya. Dan yang terutama paling penting kalau pada kasus stroke iskemik itu adalah yang pertama adalah dia harus bisa menilai penumbra. Jadi penumbra itu kalau dengan CT scan harus menggunakan CT perfusi. Tapi perfusi itu kekurangannya apa ya? Dia harus pakai kontras. Nah, kalau kontras harus dicek fungsi apanya pasien? Fungsi ginjal ya. Jadi biasanya harus dicek lagi kreatininnya dan itu buang-buang waktu. Nah, sementara kalau MRI itu ada namanya sequence yang disebut arterial spin labeling, itu mirip dengan perfusion imaging ya, tapi dia tidak menggunakan kontras. Jadi lebih simple dan tidak invasif ke pasiennya. Nah, setelah kita tahu yang tadi itu kelebihannya MRI, kalau kita berhadapan dengan MRI, pasti kita berbicara sequence. Nah, sequence apa yang kita minta ke radiografer kalau kita curiga pasiennya stroke iskemik? Yang pertama dan paling basic adalah T1 dan T2. Nah, ini fungsi utamanya untuk melihat anatomi. Anatomi itu paling basic. Jadi nggak boleh ada MRI yang tidak dibikin T1 dan T2-nya, karena itu anatomi aja. Yang kedua itu yang standar itu adalah FLAIR atau Fluid Attenuation Inversion Recovery. Ini untuk membedakan apakah cairan yang kita lihat itu cairan cerebrospinal normal atau dia cairan yang tidak normal. Itu fungsinya FLAIR ya. Kemudian kita lanjut, yang paling penting sebenarnya untuk stroke iskemik itu adalah DWI dan ADC atau Diffusion Weighted Imaging dan Apparent Diffusion Coefficient. Nah, DWI ini paling super ya. Jadi dia itu untuk melihat apakah terjadi difusi di jaringan atau tidak gitu. Jadi setiap sel yang ada di otak itu mengalami difusi ya gitu. Tapi ketika terjadi iskemik berarti terjadi gangguan difusi atau restricted diffusion. Nah, kenapa DWI ini selalu di-matchingkan sama ADC? Karena DWI itu ketika dia hyper intense dan ADC-nya hipo, berarti itu benar-benar restricted diffusion. Tapi kalau DWI-nya itu putih, kemudian ADC-nya juga putih, itu berarti cuman kelainan alat aja yang disebut sebagai T2 shine through. Jadi itu bukan restricted diffusion, tapi memang T2 shine through aja, efek dari T2 yang berkepanjangan begitu. Jadi makanya selalu DWI itu di pairing sama ADC. Kemudian, dok gimana caranya kalau saya mau cari ada perdarahan atau tidak? Perdarahan itu pakai sequence yang namanya Susceptibility Weighted Imaging, jadi SWI. Nah, biasanya pasien-pasien yang infaknya luas, terutama di fase subakut, itu ada resiko untuk terjadi perdarahan. Kenapa? Karena kan pasien biasanya sudah di treatment, dikasih pengencer darah, dikasih apa ya, begitu, sehingga biasa malah jadi berdarah. Jadi awalnya iskemik malah jadi berdarah. Nah, gitu kita harus hati-hati melihat microbleeding biasanya dengan menggunakan SWI gitu. Nah, ada lagi sequence yang lebih advance. Yang terutama penting itu sebenarnya adalah ASL atau arterial spin labeling. Ini untuk menilai ada atau tidaknya penumbra biasanya. Kalau misalnya pasien itu sudah ada nilai kreatininnya dan kalian mau pakai kontras, itu bisa pakai namanya PWI atau Perfusion Weighted Imaging. Oke, kalau misalnya mau penelitian atau lebih lanjut menilai prognosis pasien atau membedakan dia tumor atau meta, itu kita biasanya pakai MR spektroskopi untuk melihat metabolit ya. Nah, sekarang saya mau, kan kita udah belajar mengenai sequence-nya. Sekarang bagaimana cara pakai sequence-nya? Nah, ini adalah tabel yang kami di sini, saya, kemudian Prof. Ilyas dan teman-teman yang di Radiologi Unhas, ini sudah terbitkan ini di Jurnal Q2 ya. Ini buatan kita sendiri ya, jadi dipakai ya. Jadi di sini kita bisa lihat
Ini kolom pertama itu adalah sequence-nya. Kemudian yang baris pertama di atas itu adalah fasenya. Kemudian yang di bawah itu adalah warnanya ya. Jadi ini bisa kita pakai kalau misalnya lihat berdasarkan sequence. Jadi paling gampang itu pertama cek dulu DWI-nya. Gitu. Kalau DWI-nya putih atau restricted kemudian ADC-nya hitam, berarti ada restricted imaging, berarti ada iskemik begitu ya. Tinggal kalian cocokkan nanti di T1-nya, T2-nya dan yang lainnya bagaimana perubahan warnanya. Jadi misalnya DWI-nya putih, ADC-nya hitam ya. Kemudian kalian lihat di T1-nya itu sama T2-nya sama flare-nya masih normal. Berarti dia fase hiperakut. Begitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh kasus ya. Oke, ini contoh kasus, ada yang mau jawab? Kira-kira ini fase apa? Ya, silahkan. Ya, izin menjawab dokter. Pada kasus ini pasien dilakukan CT scan brain tanpa kontras. Di sini CT scan-nya masih tampak normal. Kemudian pada MRI-nya juga di sequence T2-nya juga masih tampak normal. Kemudian pada sequence yang DWI-nya di sini mulai tampak ada lesi yang hiperintens pada ganglia basalis sisi kiri dan hipointens pada sequence ADC-nya yang mengkonfirmasi bahwa ini adalah suatu restricted diffusion. Kemudian pada PWI-nya masih ada area-area penumbra. Jadi pada kasus ini saya kesankan sebagai suatu iskemik yang fase hiperakut, dokter. Oke, apakah benar? Benar ya, jadi adalah fase hiperakut, masih ada penumbranya ya. Oke, kasus kedua, silahkan siapa yang mau? Ya, silahkan Tata. Izin menjawab dokter, pemeriksaan CT brain tanpa kontras, tampak lesi hipodens pada kapsula eksterna sisi kiri, dilanjutkan pemeriksaan MRI pada sequence T2 tampak lesi hiperintens, pada sequence DWI tampak lesi hipointens, dikonfirmasi pada sequence ADC tampak hiperintens, mengarahkan ke gambaran kronik dokter. Oke, jadi ini pasiennya sudah fase gliosis ya, karena DWI-nya sudah hitam, ADC-nya sudah putih begitu ya. Jadi ini sudah fase kronik. Saya kira demikian ya, kita take home message-nya. Yang pertama itu MRI itu memang lebih mahal ya, lebih lama, tapi kelebihannya adalah dia bisa mendeteksi lesi yang hiperakut, lesi yang kecil, lesi yang di fossa posterior. Jadi itu kelebihan utamanya dia. Dan dia bisa membedakan apakah ini benar-benar iskemik atau tumor atau meta dan yang lainnya ya, dibandingkan dengan CT dia lebih bagus. Kemudian sequence yang dipakai itu apa? T1, T2, flare ya, DWI, ADC. Ya ingat ya, jadi kalau kalian pasiennya suspek iskemik, minta sama radiografernya harus minimal ada ini ya. Kemudian kalau mau cari darah itu pakai susceptibility weighted imaging ya. Dan kalau mau cari penumbra bisa pakai arterial spin labeling ya. Gitu. Oke, demikian ini referensinya, silahkan dibaca-baca ya. Ini yang pertama ini adalah punya kita sendiri ya, buatan kita sendiri ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut lagi di case based discussion-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, jadi sekarang kita di fase case based discussion. Saya sudah sediakan kasus di sini ya. Oke, masing-masing sudah pegang chartnya? Sudah ya? Dokter. Oke, semua sudah pegang. Ada lembar untuk menjawab juga ya. Jadi silakan tulis nama sama NIM-nya. Dan juga silahkan kita mulai interpretasi gambarnya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan nanti angkat tangannya ya. Kelihatan T1, T2 ya. Perhatikan DWI-nya ya. Sambil ditulis apa temuan yang didapatkan ya. Izin bertanya dokter, Oke, silakan. apakah pada pasien ini terdapat transformasi hemoragik? Oke, silakan coba di scroll bagian SWI-nya. Baik dokter. Oke. Nah, itu kita lihat ada area yang warna hitam situ ya. Baik dok. Nah, itu berarti area yang blooming. Nah, itu yang kita sebut sebagai blooming artifact. Itu adalah tanda bahwa pasien stroke iskemik ini sekarang mengalami perdarahan ya. Oke, jadi silahkan nanti ditulis selengkap-lengkapnya ekspertisenya. Saya berikan waktu 5 menit, nanti dikumpul ya. Oke.
Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan dikumpul, Dok. Ya. Yang chartnya tetap disimpan aja ya. Ya, makasih. Nanti saya evaluasi hasil ekspertisanya ya. Ya, demikianlah case-based discussion kita pada hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke sesi yang berikutnya. Oke, sesi yang berikutnya adalah case-based teaching, di mana para mahasiswa akan menghadapi pasien langsung sesuai dengan kasus yang ada pada hari ini. Oke, kita lihat pada pasien hari ini ada salah satu contoh pasien stroke iskemik. Mari kita lihat. Oke, kita lihat di sini ya. Ini pasien di DWI-nya warnanya masih putih ya. Kemudian di ADC-nya dia sudah putih, berarti ini bukan restricted diffusion lagi gitu ya. Kemudian di flare ini kita lihat dia masih hiper, namun di T1-nya sudah hipo, berarti ini kasusnya sudah subakut. Oke? Ya. Jadi silahkan, ini pasien hari ini, nanti kita ketik ekspertisanya untuk pasiennya ya. Oke? Jadi tadi lihat kalau di flare-nya itu masih ada lesi yang warnanya putih, hyperintens. Nah di T2-nya dia sudah hyperintens dan di T1-nya dia sudah hipo, berarti ini dia sudah fase yang subakut. Oke? Ya, jadi sudah mengerti ya. Jadi mudah-mudahan kalau ada kasus berikutnya sudah lebih mudah menjawab ya. Oke? Demikian sesi case-based teaching hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT-PT saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.